Oh iya, untuk masalah HDRI, HDRI sendiri kan biasanya kita pakainya kalau pakai bitmap yang ngambilnya, misalnya map Corona di Corona bitmap. Nah, ini HDRI yang kita pakai, sementara nggak ada settingan apa-apa, kita klik aja. Nah, ini kan settingan di HDRI hanya ini aja gitu. Kalau environment tuh biasanya menentukan posisi glare, kalau malam glare ya, kalau siang tuh matahari. Jadi posisi 0 ini ada di selatan. Selatan tuh kalau misalnya kita ngelihat dari top view, itu posisinya ada di bawah. Nah, dia kalau di selatan tuh posisinya di bawah, nilainya 0 dari ini 0. Kalau misalnya ini kan karena jendelanya dia ada di utara ya, jadi kita butuh ada efek cahaya malam dari glare-nya ini kita butuh. Jadi kalau dari utara berarti sekitar ini muternya searah berlawan jarum jamnya, dari selatan itu 0, terus timur itu 90, utara 180. Nah, biasanya kalau misalnya jendela di atas ya kita masukin ke nilai eventnya 180 gitu. Jadi dia posisi glare-nya ada di atas. Tapi biar nggak terlalu HDRI terlalu masuk, saya agak geser di 120 gitu. Cuman nah, karena nilai HDRI ini nggak ada yang bisa kita adjust lagi, biasanya kita tambahin sama Corona karet gitu. Nah, biasanya kita masukin ke sini. Nah, di sini ada input lagi gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah kita pakai, ini kita masukin ke environment-nya. Jadi kita pakai instan biar environment ini ikut dengan settingan material yang kita sudah bikin gitu. Biasanya kalau untuk ngeliat sih kita matiin dulu semuanya. Kameranya kita pilih kamera 5. Ini view. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kemarin tadi pagi sempat saya tanyain sih sama Mas Bayu ya. Ini kan saya udah puter tapi hasilnya kalau misalnya ini kita putus, kita langsung tarik HDRI-nya ke element. Nah, ini masih ada sih, ada HDRI-nya kelihatan, tapi ketika nggak tahu nih, saya juga
belum ketemu, tapi hasilnya memang sama aja sih. Misalnya kasih masukin ke Corona Color Correct, terus kita input lagi ke environment, walaupun gambar di background view-nya seperti ini, tapi hasilnya sama sih, cuman sesuai dengan nilai di Corona Correct-nya. Kayak misalnya kita mau gamanya kita naikin, ya kan lebih terang. Mungkin kita lihat di interaktif aja ya. Saya setting. Ini kita hide dulu. Ini saya bikin ada 3 background, jadi sesuai dengan view-nya, karena keterbatasan image dari background-nya nggak bisa saya bikin setengah lingkaran full gitu. Jadi saya bikin per kamera view-nya aja gitu. Kalau kita misalnya nih pakai yang kamera jendela, kita pakai yang ini gitu. Nah, tadi gambarnya kita turunin. Nah, kalau nilai gambarnya kita naikin, dia akan lebih terang ya. Terus efeknya ini dia birunya nggak masuk. Ini dia agak firm, mungkin di sekitar 1,8. Nah, untuk view-nya nah ini untuk ambience-nya dia yang masuk ke dalam itu biasanya kita bisa setting juga. Misalnya kalau semakin tinggi, ini semakin ungu ya dia efeknya. Kalau yang di settingan kemarin sih saya pakai di sekitar angka 12. Jadi nggak terlalu masuk ambience-nya ke dalam. Saturation-nya saya turunin sedikit di sini. Jadi ini yang kontrasnya juga untuk nambah fokus ke area dari offsetnya, biasanya saya tambahin sedikit juga. nah itu membuka các ông của ba cái Có gì phải có thứ nhất cái vậy?
Ini. Apa? Tapi suake ya ini. Ya. Mangan sih. Ya. Wis mari nek. Nggak ada yang kain. Itu enggak luwe namanya. Bro Munaf udah, ini kok rasanya nge-freeze ya? Enggak? Tapi Munaf. kok mutar kok ini. Oh, kan out ya tadi. Disconnect kayaknya dia. Bentar, barusan masuk lagi. Bentar. Bro Munaf, suaranya enggak keluar. Dia pakai handphone satunya. Oke, saya mulai dari, bentar saya lihat chatnya dulu. Oke, saya mulai dari Arifin ya. Ini yang disubmit. Jadi kalau saya lihat renderan ini, saya ingat dulu saya waktu awal-awal saya freelance dulu sebelum bikin 2G, karena kerjaan saya juga kurang lebih banyak bikin rumah tinggal seperti ini. Kebetulan sekali saya ada kerja sama arsitek dulu juga, beliau sering sekali bikin renderan kayak gini. Jadi kalau dari segi lighting sebenarnya saya juga dulu sering sekali menggunakan lighting yang sejenis dengan ini, which is juga pasti menarik karena kita bisa menggunakan banyak lighting. Tapi di sini saya bisa bilang, kalau sekarang saya lihat lagi di sini, masalah paling utamanya sebenarnya kamera angle di sini. Itu yang paling utama dari komposisinya juga. Jadi kalau kita bisa lihat ketika kita melihat gambar ini, yang utama ketika kita lihat gambar ini adalah
malah ada di mobil ini. Padahal harusnya kita fokus di desain bangunannya. Jadi rasanya kurang masuk ya. Jadi orang lihatnya malah fokusnya di mobil ini terus. Jadi makanya saya bisa bilang kenapa kok ini fokusnya di mobil ini, karena ternyata memang kalau kita lihat di rule of third-nya dia akan masuk di benar-benar di depan mata, dan dia masuk barang yang menarik di sini pas di titik sepertiga, dan dia distract karena dia besar sekali di sini. Kalau saya pribadi, saya akan mundurkan sedikit kameranya supaya dia tidak terlalu besar mobilnya, karena sekarang kelihatan besar sekali mobilnya. Dan jeleknya kalau kita menggunakan lensa wide ini, kita bisa lihat di sini, sebelum saya rubah komposisinya sebentar, kita bisa lihat di sini bagian atap ini presentasinya kurang bagus karena dia jadi terlalu datar dia. Yang harusnya dia, kalau kita mundur sedikit, dia bentuknya mungkin akan lebih mundur sedikit dan menggunakan lensa yang lebih tidak wide, yang lebih zoom, dikurangin sedikit, dia akan lebih tinggi untuk atapnya. Jadi saya pikir itu akan lebih bagus. Tapi kita akan ngomong masalah ini karena kalau saya nggak bisa mundurin kamera juga, karena kalau dimundurin kamera mungkin juga yang render si Arifin ini dia takut kelihatan environment-nya, lingkungannya nih, soalnya nggak ada apa-apanya, kosong semua. Which is harusnya nggak boleh, harusnya tetap diisi, karena ini masih kosong semua di sini. Nah, kalau dari gambar ini sendiri, saya pribadi saya akan berikan ruang lagi di sky-nya. Di sini, seperti ini, dan juga kira-kira seperti ini. Ini langkah pertamanya. Lalu karena ini otomatis kita dapat ruang tambahan ya di sini ya. Ini akan kira-kira dari sini akan sampai sini. Seperti itu. Ini masih kelihatan jalanannya sedikit di sini. Kita masih bisa berikan detail-detail tambahannya lagi di sini. Entah ada daun-daunan kering atau yang lainnya, mungkin ada got-nya lagi. Harusnya di detailnya masih bisa di-push lagi. Nanti saya bahas detailnya nanti setelah saya bahas tentang komposisinya dulu. Lalu yang kedua yang saya bisa bilang ini tanggung sekali. Daripada kita perlihatkan bagian luarnya seperti ini, yang which is kita tidak punya environment di sini, tidak punya lingkungan sekitar di sini, lebih baik saya hilangkan sekalian. Kira-kira seperti ini. Yang sebelah sini juga. Jadi kesannya akan lebih luas daripada harus terpotong. Karena kalau saya potong seperti ini, seakan-akan dia masih jauh. Ininya, posisi pagarnya dia masih jauh. Yang ini juga, seakan-akan di sini masih punya ruang lagi. Sedangkan sebelumnya ketika tadi belum di crop, dia kesannya terpotong di sini. Ini dengan sky tambahan otomatis kita bisa bermain juga dengan awan ya di sini ya. Yang which is sudah ada tipis-tipis is okay. Tapi akan lebih menarik di sini. Lalu berikutnya kita bilang masalah detail. Masalah detail di sini, kita coba pakai warna hijau ya. Masalah detail di sini, kalau saya pribadi, ini kita zoom sedikit. Tekstur di sini masih pecah. Tekstur batunya ini, sayang sekali di sini.
Jadi harusnya ini mungkin karena resolusinya kurang tinggi atau dia kena displacement di sini. Jadi displacementnya mungkin kurang bagus, jadi bentuknya seperti ini. Jadi lalu detail berikutnya adalah ini. Kita bisa lihat di sini. Saya dulu juga bikin pasti seperti ini. Selalu. Sambungannya ini tidak punya detail sama sekali kan, dia cuman berbeda ketinggian sedikit gitu. Terus ini apa namanya? Di sini juga masih kurang. Harus diperhatikan lagi. Harusnya kan nggak seperti ini. Ini karena mappingnya rusak nih di sini. Kelihatan sekali di sini mappingnya rusak. Lebih baik dipisahkan ya dipisahkan. Mungkin modelingnya dipisahkan atau di model sendiri misalnya. Misalnya kita model sendiri begini. Dibikin modelnya yang bagus. Mungkin dia akan lebih bagus. Di sini entah renderannya yang pecah atau teksturnya yang pecah, saya nggak tahu ya. Cuman di sini ini agak nggak jelas ini teksturnya apa sebenarnya di sini. Jadi karena ini posisinya dekat sekali dengan kamera, jadi ini akan baik sekali kalau kita bikin ini area depan ini, area foreground ini, itu semakin detail, bukan semakin tidak detail. Jadi ada kekurangannya di sana. Lalu dari sini kita bisa lihat juga, ini saya tidak tahu apa memang desainnya seperti ini atau tidak, saya tidak tahu. Cuman rasanya aneh aja memang di sini. Saya ngelihat ini aneh. Mungkin bisa dicek lagi atau ini memang terpasang di situ, memang desainnya ada di situ, saya nggak tahu juga. Lalu berikutnya kita bisa lihat lagi di sini dari orang-orangan, dari orang yang dipasang di sini. Seperti ini. Orang ini mau kemana sebenarnya? Karena dia malah arahnya menuju ke tembok. Dia sedang berjalan menuju ke tembok. Jadi apa ya? Kurang menceritakan sesuatu. Akan lebih baik kalau yang ditaruh di sini mungkin memang family, keluarga yang bisa mencerminkan siapa yang akan tinggal di rumah ini nantinya. Daripada kita taruh orang di sini nggak jelas. Mungkin kadang-kadang klien memang minta ya, saya pengen orang sebagai skala gitu aja. Tapi ya kita sebagai artisnya ya kita bisa cari ya mungkin ya orang yang lebih proper lah ya, daripada kita cari mungkin ini orangnya oke, is okay pakai orang 3D is okay, kalau kliennya juga oke is okay. Tapi at least mungkin posisinya yang kita perlu benahin, entah dia baru mau masuk atau dia sedang keluar atau dia sedang berjalan menuju mobil. Mungkin tadinya dia Mas Arifin ini mau taruh mungkin di sini, tapi kalau di sini mungkin jadi besar sekali orangnya karena lensanya distort di sini. Jadi dia taruh di agak jauh di sana. Tapi ya mungkin posisinya perlu dirubah ini. Lalu berikutnya dari vegetasi. Dari vegetasi di sini kita bisa lihat skalanya ini, skala tanaman ini. Ini skalanya besar sekali dan saya terus terang nih agak nggak jelas ya ini tanaman apa sebenarnya gitu. Dia mau bikin palem atau apa, cuman palemnya dia cukup besar dan dia warnanya hitam sekali gini, hitam pekat seperti ini. Berbeda dengan yang lainnya ya. Yang lainnya kita masih bisa kelihatan di sini. Kita bisa kelihatan detailnya di sini. Warnanya masih ada. Walaupun nanti warnanya kita harus adjust karena terlalu hijau, terlalu nyala begini. Tapi tidak segelap ini. Karena ini walaupun
tadi saya sudah coba untuk terangin juga. Kita terangin sampai selevel apa baru kelihatan. Ternyata sampai seperti ini. Kalau dilihatin semua, wow, dia aslinya seperti ini. Which is nggak mungkin. Berarti posisinya tanaman ini kurang terang teksturnya. Begitu. Yes. Ya. Kira-kira kayak gitu. Lalu yang perlu kita adjust di sini malah lebih ke vegetasinya ini. Bentar, pertanyaan nanti dulu ya. Saya terusin dulu nih sebentar supaya selesai dulu. Ini untuk warna hijaunya kita bisa pakai cara yang sudah sering dilakukan kemarin di online review. Kita bisa pakai hue saturation di sini. Kalau saya biasanya cuman pick warnanya ini di sini, kebetulan dapatnya hijau juga. Saya desaturate sedikit supaya ternyata dia warnanya masih nyala sekali ya di sini ya. Desaturate sedikit, lightness-nya mungkin saya kurangi sedikit karena memang posisinya terlalu terang tadi. Dia harus tetap kelihatan hijau, tapi dia nggak terang karena harusnya seperti itu. Jangan kelihatan hitam, supaya lebih natural di sini. Dia bisa menyatu dengan yang lain. Warnanya juga tidak mencolok di sini. Jadi akan lebih natural lagi di sini. Mungkin warna orange-nya juga kita perlu. Ini nggak tahu nih apa, entah bunga, entah apa, saya juga nggak tahu ya. Bentuknya agak nggak jelas. Kita bisa kontrol juga mungkin untuk warnanya. Kita coba di sini. Kita kurangin sedikit karena kecenderungan sebenarnya yang mungkin harus dipahami adalah kalau posisinya adalah dusk lighting seperti ini atau di sore hari gini tanpa sinar matahari, sebenarnya kecenderungan warna itu menjadi desaturate. Warna-warna yang saturate hanya keluar dari cahaya lampunya biasanya. Tapi untuk yang kena GI itu biasanya desaturate. Kecuali memang sama fotografer atau gitu di boost lagi saturationnya. Nah ini setelah dikurangin dia nggak terlalu nyolok lagi, jadi akan lebih enak. Ya kira-kira kayak gitu tadi kalau